Di tengah upaya tanpa henti pemberantasan korupsi sebagai kejahatan luar biasa di Indonesia, metode penegakan hukum ini bergeser ke arah yang lebih presisi dan ilmiah. Audit investigatif dan akuntansi forensik di sini menjadi instrumen kunci dan garda terdepan untuk memberontak berbagai modus koperasi canggih, pematapan aliran dana yang tersembunyi, hingga pengembalian aset negara yang dijarah. Melalui integrasi landasan teoritis kriminologi, teknik pelecehan digital, dan kinerja lintas sektoral, pendekatan komparasif ini diharapkan mampu mengatasi hambatan struktural yang selama ini meliti penegakan hukum di tanah air. Oke, untuk mengupas tuntas topik investigasi kasus korupsi, teori, metodologi, dan praktik audit investigatif di Indonesia, pembahasan ini akan dibagi ke dalam berbagai langkah sistematis berikut. Korupsi diposisikan sebagai kejahatan luar biasa yang merusak tata kelola, pelayanan publik, dan pembangunan. Audit investigatif muncul sebagai instrumen kunci untuk mengungkap modus, jalur aliran dana, dan keterlibatan pelaku. Tujuannya adalah menemukan bukti forensik, memperkuat kasus hukum, dan rekomendasikan perbaikan sistem. Sasarannya itu transaksi mencurigakan, konflik kepentingan, pengadaian, dan penyalahgunaan anggaran. Di sini juga ada kerangka teori dan lingkup, yaitu audit investigatif menggabungkan teori kriminologi dan motif dan kesempatan, teori pengendalian organisasi, dan prinsip audit forensik untuk menganalisis pola korupsi dan kelemahan pegawai internal. Di sini juga ada komponen teoritis. Yang pertama ada teori peluang dan insentif, terus juga ada teori jaringan, yaitu perawatan dan konspirasi. Terus yang ketiga ada prinsip akuntansi. Dari sini juga ada lingkup audit. Audit itu audit transaksi kepatuhan, terus ada investigasi keuangan lintas entitas, dan yang terakhir ada penelusuran aset dan aliran dana. Dan di sini juga ada metodologi audit investigatif, metode yang sistematis, perencanaan, identifikasi risiko, pengumpulan bukti, analisis forensik, pelaporan, dan dukungan mitigasi. Prinsip dasar objektivitas, proporsionalitas, dan rantai bukti yang terjaga. Di sini juga ada planning, audience, analisis, dan reporting. Diagram menunjukkan aliran praktik dari perencanaan hingga penyerahan kepada aparat penegakan hukum. Dan di sini juga ada teknik pengumpulan bukti. Yang pertama ada wawancara struktural dan sumber terbuka atau OSINT. Yang kedua ada dokumentasi, yaitu ada kontrak, faktur, bukti transfer, dan email. Yang ketiga ada analisis data, yaitu rekonsiliasi, pengujian transaksi jaringan berpihak terkait. Yang keempat ada tracing aset, peta kepemilikan, planning, dan properti. Dan di sini juga ada tantangan dalam praktek. Yang pertama ada kerangka hukum. Yang pertama ada pembedaan tugas antara lembaga, keterbatasan akses informasi, dan proses perizinan yang panjang. Yang kedua ada teknik dan forensik, data berintegrasikan, keterbatasan kapasitas, forensik digital, dan teknik pencucian aset yang kompleks. Yang ketiga ada sumber daya, keterbatasan SDM ahli, pelatihan, dan dukungan anggaran yang memadai. Oke, di sini juga ada studi kasus peningkatan data. Contoh ringkas di sini menunjukkan investigasi audit forensik, transaksi aset, dan koordinasi penegakan untuk menguatkan bukti dalam persidangan. Yang pertama ada identifikasi resiko, pelecehan kontrak, dan pembayaran mencurigakan pada proyek publik. Yang kedua ada pengumpulan bukti, yaitu ada audit dokumen, pemeriksaan bank, dan wawancara saksi hidup atau kunci. Yang ketiga ada analisis
konferensi, yaitu rekonstruksi aliran dana, koreksi entitas, dan identifikasi peralatan. Nah, yang keempat ada dukungan integrasi untuk penyiapan laporan yang diterima sebagai alat bukti dalam proses pidana. Selanjutnya di sini juga ada peran auditor investigatif, yaitu pertama ada independensi dan etika. Itu harus bebas dari tekanan politik, memenuhi kode etik, dan menjaga kerahasiaan serta integritas bukti. Nah, di sini ada kompetensinya, yaitu keahlian akuntansi, forensik, dan teknik forensik. Terus juga ada penguasaan teknik wawancara dan hukum pembuktian. Terus juga yang di sini ada kemampuan menulis laporan hukum yang jelas dan defensibel. Nah, itu rekomendasikan sertifikasi forensik dan pelatihan keberlanjutan untuk auditor. Juga di sini juga ada kolaborasi lintas sektor, yaitu aktivitas penyebaran korupsi tergantung pada kinerja antara auditor, kejaksaan, KPK, dan BPK, serta kemampuan berbagai bukti dan koordinasi penyidikan. Nah, di sini ada banyak ya berbagainya, bisa dilihat sendiri. Nah, kuncinya itu kolaborasi, ada teknis, mekanisme pertukaran data formal, task force lintas institusi untuk kasus kompleks, dan protokol penanganan bukti digital dan pelindungan saksi. Jadi kesimpulan dan rekomendasi dari kesimpulan pembahasan yang di atas itu memperkuat regulasi itu memperjelas akses data auditor dengan perlindungan hukum yang memadai. Terus juga ada bangun kapasitas, yaitu investigasi, pelatihan forensik akuntansi dan forensik digital secara keberlanjutan. Dan yang ketiga ada perkuatan kolaborasi, yaitu sistem task force, terstruktur, MOU, dan platform berbagai bukti yang aman. Itu juga ada tingkat praktik, yaitu standarisasi metodologi audit investigatif, audit investigatif dan tempat laporan pendukungan literasi. Nah, di situ ada langkah-langkahnya yang sudah saya bahas dalam pembahasan yang di atas berikut.